Tolong di zoom ya. Iya, dulu sangat benci dengan Kristen, dengan Katolik. Apa yang dibenci? Alasannya itu apa? Maksudnya? Apanya yang dibenci dari orang Kristen? Apa karena orang Kristen soge-soge? Bersama MK Surabaya, salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ya, kembali lagi bersama kita di MK Surabaya bersama rekan saya Yadi Salib dan teman saya Nasir Koper. Nah, Cibardian. Hari ini kita dapat endorse dari Aneka Market. Ya, ini spon. Ya, spon dari Aneka Market. Jadi dia menjual apapun, namanya juga Aneka Market. Betul? Waduh. Ya pokoknya ada IG, itu akun IG Aneka Market itu dari teman-teman OMK. Tapi ya jualannya ya kuliner. Oh, kuliner aja. Ilek sing dodolan iki ku Pak Nasir iku mau. Dodolan spon iki. Nah, seperti biasa kita akan bacakan berita baik dulu. Berita baiknya ini dari Jawa Pos hari ini 16 Juli. Pasien sembuh di Jatim naik jadi 43%. Tapi yang kena ya tambah banyak. Iyalah. Cuman persentase pasien sembuhnya atau recovery rate rata-rata pasien sembuh meningkat. Nah, mantap. Sekarang sudah 7.900, hampir 8.000 yang pasien yang sembuh. Mantap. Semoga semakin membaik. Betul. Dan cepat selesai corona ini. Ya. Enggak, nah iya. Iya. Ya, oke. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Selalu spesial. Selalu spesial. Semua narsum di sini selalu spesial. Karena bisa datang ke sini. Iya. Ya. Nah, tapi yang berbeda tapi adalah ini beneran spesial. Jadi kita itu selama ini hanya ada satu episode yang mengundang teman muslim. Betul. Yang Mbak Dut, Mbak Haris Teguh ya, masih ingat ya? Yang membahas soal tema bom Ngagel. Nah, sekarang ini kita mau mengundang lagi teman muslim lagi yang juga berteman sama Mbak Dut itu juga. Nah, dia ini jauh-jauh dari Aljazair. naik onta. Dia dari Jombang. Jadi tadi pagi berangkat dari Jombang untuk syuting bersama kita. Luar biasa. Jadi rela libur cuti ya 1 bulan. Enggak. Demi ke OMK Surabaya. Iya. Dia ini teman muslim yang akrab dengan banyak teman Katolik. Mantap. Dia bahkan tadi sholat di sini. Nah. Keren. Pertama kali tempat ini dijadikan tempat sholat. Mantap. Langsung saja kita menginginkan Mas Surya. Selamat datang di OMK Surabaya, Mas Surya. Selamat datang juga. Ini pertama kalinya saya di Pastoran. Sholat di sini juga pertama kali. Ya. Mas Surya Alam, silakan perkenalan dulu singkat, profilnya, nama, nggak usah asal paroki ya. Nggak usah. Shalom, nama saya Surya Alam Maulana, tapi aku durung dikai nama baptis. belum. Saya muslim. Cuman ya sering tidur di pastoran. Ya, itu. Kenal banyak romo. Ya, banyak lah pokoknya. Ya. Bisa dibilang saya dekat. Masih nagih ini. Ya, kapan dikasih nama baptis? Asli mana? Asli? Saya domisili Jombang. Iya. Tapi pernah ke Surabaya? Iya, saya pernah di Surabaya, jadi
alhamdulillah juga kenal beberapa Romo, kenal teman-teman UMK juga. Iya. Teman-teman pemuda Katolik. Pokoknya saya di teman-teman Katolik tercemar lah nama saya. Jadi gini, Mas Surya ini ceritanya dia itu menang giveaway. Nah, giveaway yang kemarin 1000 subscriber. Yang kemarin 1000 subscriber dan ulang tahun Uskup Surabaya. Itu iseng loh. Dan ya itu ceritanya tiba-tiba gini kan, syaratnya giveaway itu harus mengucapkan harapan untuk uskup di IG kita. Nah, tiba-tiba terus ada nama Surya Alam. Ini saya tahu ini teman saya, ini saya cek akunnya Surya Alam. Oh ya bener ini. Dan ternyata dia mengikuti persyaratan giveaway. Itu. Jadi dia semua persyaratan termasuk nge-tag story lalu bikin doa dan harapan untuk uskup. Nah, akhirnya ya menang karena istimewa. Ini doa dari teman muslim. Itu gimana ceritanya kok bisa terbersit melo gitu? Gimana? Karena kita juga nggak mungkin toh ikut giveaway-nya. Karena yang teman-teman Katolik pasti enggak. Karena NU ya enggak pernah kasih giveaway. Itu gimana? Awalnya gimana? Kita lihat persyaratannya gampang. Iya, gampang, terus nggak ada persyaratan harus Katolik, beragama Katolik. Alhamdulillah aku bisa melo lagi. Itu terus itu salah satu bentuk saya, kerinduan saya main ke teman-teman Katolik, tuh ke paroki, karena selama pandemi ini bisa dibilang kita ya cuman ketemunya di sosmed, video call, webinar itu, padahal ya hampir sebulan itu juga hampir sering juga, entah itu ke Algon, Yakobus, Sakramen. Akrab dengan paroki-paroki di Surabaya. Cita, emangnya sampean nulis harapan untuk uskup tuh Anda itu kenal lah sama uskup? Makanya itu biar kenal. Oh ya, tahu-tahu langsung nulis gitu ya? Biar kita ini kalau kita nggak kenal nanti malah narasi kita yang salah gitu. Jadi biar kita mengenal Katolik itu seperti apa, sistem imamnya seperti apa, sistem kepengurusannya itu seperti apa. Tuh biar kita nggak ambiar gitu loh. Tidak salah duga. Tidak salah duga. Dan akhirnya ikut giveaway. Iya. Dan kebetulan juga temannya Mas Yudit waktu itu. Iya, sudah kenal lama. Sudah kenal. Terus waktu diumumkan jadi pemenang, dia ngomong mungkin karena orang dalam. Iya. Padahal ya disepakati memang karena dia istimewa, karena teman muslim ikut giveaway. Nah, itu. Satu-satunya kayaknya. Satu-satunya. Dari 2400 pengirim itu satu-satunya yang muslim. Iya. Subhanallah. Nah, nanti ini kaosnya tulisannya orang muda Katolik loh, itu dipakai nggak apa-apa dah? Nggak apa-apa. Di acara-acara muslim gitu nggak apa-apa dah? Nggak apa-apa, itu kan cuman kaos. Tapi kita kan tetap dengan yang di atas urusan kaos itu. Nanti lah ditanya, ngapain pakai baju Katolik, kamu mualaf ya gitu. Kualik ya. Kamu murtad ya kamu ya? Ya nanti kalau murtad gampang, tinggal sadar lagi kan masuk balik Islam. Lagi. Ya itu guyonan. Nggak perlu kata komen. Islam nggak perlu kata komen. Iya. Nah, berarti sudah lama menggiati soal lintas agama itu, Mas? Alhamdulillah sudah lama sih. Cuman lebih intensnya 2015. Jadi 2015 setelah saya berhenti dari IPNU, saya merasa saya perlu belajar banyak tentang keberagaman. Oh dulu itu IPNU Jombang? Iya, saya IPNU Jombang, cuman nggak nutut. Buat yang nggak tahu, IPNU itu organisasi pelajar ya? Iya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Jombang. Itu sudah mulai mengenal kegiatan lintas agama? Sudah mengenal, cuman nggak begitu proaktif waktu itu. Terus tapi katanya ada cerita yang menarik bahwa jenengan tuh katanya dulunya sebelum mengenal siapa-siapa itu membenci. Katanya nggak seneng sama orang Kristen, itu kenapa itu? Membenci orang Kristen. Tolong di zoom ya. Iya. Saya dulu sangat benci dengan Kristen, dengan Katolik.
Gitu. Karena memang di kelompok kami, terutama di lingkungan kami, di lingkungan saya sendiri, sentimen terhadap non muslim itu sangat besar sekali, sentimen negatifnya. Itu terutama dengan Kristen, dengan Katolik itu sangat-sangat benci sekali kan. Tapi apa yang dibenci? Alasannya itu apa maksudnya? Apanya yang dibenci dari orang Kristen? Apa karena orang Kristen soge-soge? Jadi salah satu itu ya. Iya, salah satunya itu. Soge-soge, montore akeh. Kayak ketimpangan ekonomi ngono ya. Iya. Terus waktu itu banyak yang takut dengan kristenisasi. Kristenisasi. Jadi ada bakti sosial yang diadakan teman-teman. Dicurigai. Iya, dicurigai ini kristenisasi. Jadi kita terbawa. Itu karena namanya masih kecil. Jadi orang-orang tua bilang seperti itu. Kita itu akhirnya, ternyata kristenisasi itu juga dengan berbagai cara. Itu. Seperti itu sih. Enggak cuman pakai Indomie ya. Iya, cuman pakai Indomie kan beras. sedap kan ya iso. Jadi dulu gitu latar belakangnya ndak suka sama orang Kristen, terus gabung IPNU. Ya. Terus langsung berubah atau gimana prosesnya itu? Jadi saya mulai pengen belajar itu 2019. 2009. 2009 ketika Gus Dur wafat. Jadi waktu itu pas meninggalnya saya nggak bisa masuk ke pemakaman nggak bisa karena memang sangat ramai dengan badan saya kan memang kecil. Takutnya jongkran lebih kali kan malam lebih liang lahat ya. depan terbireng kan ada sungai. Sungai itu. Waduh, saya takut. Akhirnya pas 7 hari. Pas 7 hari tetap sama, sangat padat sekali. Tapi saya masih ingat saya gondelan seragamnya TNI. Itu jadi saya masuk dan saya kaget. Ternyata yang berdoa di situ tidak cuman umat muslim, tidak cuman ulama. Iya, tidak cuman ulama, kiai, tidak. Yang sore harinya. Itu karena yang sore hari itu masih terbuka untuk umum. Itu jadi belum acara resminya. Kalau acara resminya setelah Pak Desa yang sama keluarga. Jadi ada romo, ada pendeta, ada biksu juga. Semua semua mendoakan, mendoakan. Semua berdoa dengan caranya masing-masing. Dan menurut saya penasaran, kok iso wong iki kok ngene. Itu. Sampai didoakan orang lain dan umat muslim yang di situ tidak merasa terganggu. Nah, itu tidak merasa terganggu. Mungkin ya mereka merasa Gus Dur ini punya orang banyak kok. Gus Dur punya semua orang. Itu milik semua orang. Iya, milik semua orang, enggak cuma ulamanya NU saja, tapi juga panutan semua agama. Jadi peristiwa itu yang mengubah pikiran sampean ya. Itu mengubah lebih setelah itu ada peristiwa apa lagi? Iya. Ini momen bersejarah ini. Ini personal ini ya. Personal ini. Apa itu? 2011 saya pernah pacaran dengan non muslim juga. Itu orang Kristen Jombang. Ya. Halo, barangkali lihat. Ya. Kristen apa Katolik? Kristen. Orang Kristen Jombang. Ya. Ayu pasti. Ya, Ayu. Ayu lah, kamu gak dipacari ya. Hampir 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Ya banyak cerita juga sih. Ya banyak diskusi di antara kami juga. Itu tapi kembali lagi kayaknya memang berat kalau kita memang memaksakan untuk bersatu itu berat. Itu jadi mau nggak mau ya harus ada yang mengalah. Itu jadi peristiwa pemakaman Gus Dur yang dihadiri tokoh agama dan pacaran beda agama itu membuat Anda mulai berubah ya? Mulai berubah dan pengen tahu sebenarnya kenapa kok kita itu terlalu takut dengan teman-teman non-muslim, terutama Kristen dan Katolik ya. Tapi itu belum masuk Gus Durian? Belum.
Belum. Setelah itu kuliah pindah Surabaya. Saya 2015 saya memutuskan untuk nggak lanjut kan. Kalau penuh kan masa baktinya 2 tahun. Saya nggak sampai 2 tahun. Itu saya pengen belajar. Jadi saya pengen tahu lebih banyak tentang keberagaman, tentang lintas iman, problem-problemnya seperti apa, terutama isu-isu toleransi. Itu sih. Terus gabung Gus Durian Surabaya berarti? Gabung Gus Durian Jombang dulu. Oh, Jombang dulu. Gabung Gus Durian Jombang, tapi waktu itu saya sempat daftar untuk sekolah pemikiran Gus Dur. Saya sempat daftar, saya lolos. Saya lolos tapi saya nggak bisa datang. Saya nggak bisa datang, saya ngomong ke Gusaan minta maaf karena memang nggak bisa datang. Akhirnya waktu itu karena memang alasan saya kebetulan pengen mengadu nasib di Surabaya juga waktu itu. Akhirnya di Surabaya pun saya berproses juga tetap di kewargasaan. Tiap ada diskusi saya diajak. Jadi kalau kelas pemikiran Gus Dur saya belum pernah mengikuti. Itu. Tapi diskusi sudah banyak. Yang disebut Gusaan itu Aan Ansori ya. Itu penggerak Gus Durian juga domisili di Jombang. Kalau yang Romo-Romo pasti sudah kenal Gusaan, Aan Ansori. Yang kenalkan saya ke Romo-Romo juga Gusaan. Nah, itu sekarang gini, gimana awalnya sampean kok bisa blusukan ke gereja kenal sama Romo-Romo itu? Awalnya apa kejadian apa? Pertama kali saya yang di Surabaya, itu pertama kali saya ke paroki SMTB, tapi itu Ngagel. Iya, di Ngagel. Tapi itu jauh sebelum bom. Tuh. Waktu itu Gusaan diundang untuk diskusi. Siapa itu Romone? Romo Wid. Widiawan ya. Itu Romo Widiawan. Di situ kami diskusi. Akhirnya berlanjut. Iku wis sampai mlebu pastoran ngono. Sudah pastoran juga. Yang OMK Ngagel mungkin malah belum pernah masuk ke pastoran. Makan bareng ngono. Iya, makan bareng. Terus saya duduk di depan patung itu, Bunda Maria itu. Saya duduk. Ya sempat apik yo. Di sini bisa disimbolkan apa itu dengan patung dan sebagainya itu. Kalau di kami kan tidak. Oh iya. Jadi cuman sekedar tulisan. Iya. Jadi nggak bisa digambarkan. Iya. Allah sama Nabi Muhammad nggak bisa digambarkan. Iya. Itu sih. Itu pengalaman pertama ke pastoran ya? Iya, di pastoran. Setelah itu sering ya? Iya, setelah itu di Algon juga pernah. Tuh, lebih intensnya ketika pasca tragedi bom itu. Hampir tiap hari saya ke SMTB karena memang waktu itu saya dikasih tahu Gusaan kita poinnya kumpul di SMTB. Tuh. Pernah sampai nginep di pastoran gitu? Saya kalau nginep di Yakobus pernah. Tuh. Di Yakobus pernah nemenin Gusaan. Tuh ngobrol-ngobrol sama Gushan. Romohan. Iya, Gushan ya. Gushan. Sebut saja Gushan. Ya. Soalnya di Jombang juga ada Gushan. Oh iya. Romohan sih waktu itu ya. Terus waktu itu awalnya nggak ada niatan untuk nginep sih. Tapi waktu itu Gusaan tak tanya, Gus pengen dikancani nggak? Ayo. Karena memang Gusaan kan nggak langsung balik ke Jombang. Karena paginya harus berangkat ke Banyuwangi kalau nggak salah waktu itu. Itu sama juga ke sana ngisi diskusi juga. Ya apa merasakan nginep di pastoran ya apa? Enak sih. Ya enak Katolik dilawan. Sangar wisan. Iya. Itu terus lagi nginep di mana lagi? Di SMTB pernah buka puasa di sana, sahur di sana, sampai pokoknya ruang makannya Romo kita obrak-abrik lah. Berarti sudah sering melanglang buana di paroki-paroki. Iya. Iya. Di gereja Kristen juga sering. Di gereja Kristen sudah
di GKJW Waru sudah, Karangpilang, GKI Diponegoro sudah. Ya, Cik, gini, saya mau tanya apa tadi? Gimana perasaanmu ketika bertemu teman-teman yang beda agama, lalu sampai membicarakan soal kemanusiaan itu apa yang kamu rasakan? Karena kalau di Katolik itu masih masih agak takut-takut gitu ya, teman-teman OMK itu takut ketemu yang beda agama. Itu kamu kok bisa seberani itu gimana itu? Apa yang mendorong kamu itu? Gini sih, kalau di Gus Durian sendiri terutama mereka yang benar-benar pengen mengamalkan apa yang diajarkan Gus Dur, lebih kita harus meniru ajaran Gus Dur. Jadi merangkul semuanya, nggak peduli apa sukumu, agamamu, rasmu, itu sih. Jadi terutama teman-teman non muslim kan selama ini kan dianggap minoritas. Kebanyakan di kami ada juga mayoritas yang memang menindas minoritas itu banyak. Menjengkelkan ya. Iya. Jembei lah. Anda mengakui ada mayoritas yang menjengkelkan ada, ya? Iya, ada. Kita pun juga diserang. Oh iya. Sama yang itu ya. Iya, sama yang itu. Berarti ketertarikan Mas Surya untuk lintas beda agama itu juga sebenarnya juga ditolak di sesama Muslim sendiri. Iya, jadi apa yang kami lakukan pun terutama NU ya. Yeah. NU sendiri memang sangat getol sekali, sangat proaktif dalam dialog lintas agama. Iya, dalam dialog lintas agama, terus melindungi minoritas. Itu ternyata itu nggak disukai. Iya, ternyata mereka nggak suka gitu loh. Apa? Anda dituduh apa? Ya, sampai pernah kalau persekusi sih sering sudah sering. Ya Pak no. Sama tetangga juga pernah dianggap ya waktu sholat Id gitu, terus dibilang loh Islam tang gitu. Terus karena memang saya kan setiap ada acara apapun, aktivitas apapun dengan teman-teman non muslim selalu saya posting gitu. Ya saya share karena memberitakan kabar baik itu. Iya. Itu kabar gembira. Iya, kabar kalau di Islam kan astabiqul khairat. Gitu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Iya, jadi iya. ini menurut Gus Durian itu pun nggak disukai. Iya, itu pun nggak disukai. Karena memang mereka menganggap Islam ya Islam. Kita jangan jangan terlalu akrab dengan mereka. Itu. Nanti itu. Akidahnya takut terganggu nanti, gitu. Kamu ditarik loh. Itu. Kamu nanti dimasukkan Kristen loh. Sampai dianggap saya ini udah Kristen. Itu. Kalau gini, ini kalau menurut saya orang muda Katolik itu sebenarnya mau bertemu lintas agama, dialog, kegiatan bareng tuh mau, tapi masih takut dan gak pede. Ya. Jadi bukan karena nggak mau, benar. Bukan karena anti, enggak. Iya. Sejauh yang saya amati karena mereka nggak pede, karena imannya aja mereka nggak terlalu kuat gitu, lalu ketemu teman dengan lintas agama, iman yang lain berbeda gitu, agak nggak pede. Nah, dan mungkin juga kan kayak tadi tuh kristenisasi itu loh. Nah, kita itu takut dianggap mengkristenisasi. Nah, tujuan itu. Mungkin teman-teman mungkin bingung sebenarnya yang dianggap teman-teman muslim kristenisasi itu seperti apa? Iya. Dasarnya itu apa kan? Kita bingung tuh. Iya. Pokoknya kalau bagi mereka yang nggak paham ya, kalau kami sudah paham. Jadi prosesnya untuk masuk untuk jadi Katolik itu gak gampang. Dikira mengucapkan gitu syahadat ngono selesai enggak. Mereka mengira seperti Islam. Nggak peduli kamu sudah bisa sholat atau apa. Pokoknya kamu sadar sudah masuk Islam. Tapi ternyata prosesnya kan juga sangat lama juga. Itu kalau rajin. Iya.
Katekumen setahun iya, gitu. katekumen setahun. Nah, itu tadi kenapa orang gampang berpikiran kristenisasi atau apa sih yang dianggap kristenisasi itu apa? Pertanyaannya WL tadi. Gini sih. Sentimen mereka itu terlalu berlebihan. Jadi misal ini ya. Ini yang paling sering bakti sosial. Iya. Oh. Padahal teman-teman mungkin dari kelompok ibu-ibu ya biasanya yang paling banyak. Itu jadi mengadakan bakti sosial itu karena memang ingin membantu sesama. Iya. Tapi disalahartikan gitu loh. Loh ini kok bawa nama agama. Itu apa ini ada maksud terselubung gitu loh. Tapi ini nanti diberitakannya itu berbeda. Seperti itu sih. Iya. Ya makanya kami juga kadang-kadang itu ya teman-teman juga takut dituduh begitu, betul. ragu-ragu. Padahal ya sama sekali tidak ada maksud. Karena kan apa ya, saya punya pengalaman dengan beberapa. Ya ada teman-teman saya yang muslim, ada yang tidak mau menerima apapun. Nah, gitu loh. Jadi kan kita juga kalau untuk teman-teman yang sudah sering kan sudah biasa, tapi untuk ada beberapa teman-teman muslim yang tidak mau menerima apapun. Iya, bahkan minum itu kadang nggak mau. Iya, ono sing aliran ngono ya. Iya, ada yang kayak gitu ya. Jadi apa ya? Anggapan mereka apapun pemberian. Iya. Apapun pemberian dari teman-teman muslim itu ya ono maksudnya. Oh. Itu bukan karena memang pengen merekatkan persaudaraan. Enggak seperti itu. Jadi anggapan mereka. Ketulusan kita itu masih enggak dipercaya gitu iya, ya. Itu. Iya. Kalau saya sih di Melekan itu paling banyak dapat kiriman jajan iya. Dari taci toko-toko emas itu paling Iya. Itu tinggal mengganti mindset gitu aja sebenarnya ya. Iya. Hidupnya jadi lebih nyaman loh kayaknya. Iya. Teman-teman Gus Duran pun juga PR-nya juga besar sih. Sering kali Gus Aan juga tiap kali diskusi dengan teman-teman muslim di gereja atau dimanapun selalu memberi pesan bahwa kalau pengen ngadakan kegiatan ajaklah kami, bahkan kunjungilah kami. Jadi kami kan sudah berkunjung gantian ke paroki, ke GKI. Kita ini nggak pernah ya. Nah itu ada juga yang pernah tanya, tapi Gus kita mau ke sana itu bingung aksesnya gimana. Akhirnya Gus Aan yang pasang badan hubungi saya. Jadi banyak teman-teman yang memang terutama di Jombang ya, karena memang di Jombang kan bisa dibilang barometernya itu barometer untuk keberagaman gitu. Jadi memang Gus Aan selalu proaktif untuk membantu. Misal kayak dari Gus Duran Pamekasan atau dari mana itu waktu itu itu juga diajak ke GKJW dan itu pertama kalinya loh mereka diajak ke gereja, padahal mereka Gus Durian Pamekasan tuh ya? Iya, Pamekasan. Iya. Pertama kalinya. Lek sampean pernah nggak masuk gereja? Terus bolak-balik. WL, kamu pernah nggak masuk masjid? Masuk masjid bolak-balik. Ini termasuk masjid. Jadi apa bolak-balik itu apa? Banyak yang apa ya? Ini Mas ya? Iya. Jadi banyak yang takut. Masih takut. Kita ini boleh nggak ya? Yang non muslim terutama. Kita ini boleh nggak ya? Padahal masuk masjid itu. Padahal boleh. Sebenarnya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Dulu. Itu. Tandanya apa, Lek? Karena memang di kami itu masih setengah hati lah. Gitu. Jadi karena masjid itu sudah bisa dibilang memang tempat suci gitu. Tempat suci. Masih banyak yang takut untuk mengajak yang berbeda agama untuk masuk. Tandanya gereja yang tandanya masjid yang boleh dimasuki beda agama apa? Masjid NU. Nah, kebanyakan masjid NU. Tandanya masjid NU itu apa? Pokoknya kalau adzan ya, setelah adzan mesti ada sholawatannya. Oh, yang itu. Ya, pujian. Syair tanpa waton itu. Ya, syair-syair. Itu NU berarti. Ya, itu NU. Bisa dimasuki. WL tadi bolak-balik masuk masjid itu apa? Ya kebetulan karena saya juga
gabung di paguyuban umat beragama daerah Rungkut itu. Nah, jadi saya pernah tidur di musola ya pernah. Terus, nah tapi kan karena itu banyak toh, ya saya masuk kelenteng. Kalau kelenteng sih saya sudah dari dulu kelenteng. Wajahnya sudah kelenteng banget. Tapi di masjid itu nggak ada pastoran ya. Kalau ya apa ya istilahnya masjidan. Iya iya. Masjid yang paling besar itu di mana? Mau ke Ketumpang itu loh. Apa sih? Oh iya. Yang besar sekali itu loh. Pandaan itu loh. Bukan. Tumpang. Mau sebelum Tumpang itu ada masjid. Yang tingkatnya besar banget. Oh, apa? 1000 menara atau apa? Ya itulah. Ya, nah, Turen. itu ya pernah. Ya betul, Turen. Ya, di Turen. Nah, itu ya pernah. Terus ke Pura ya pernah. Jadi keliling. Jadi saya sih enggak takut sih. Nah. Kadang itu teman-teman yang takut. Karena memang ya itu tadi ada beberapa orang yang memperbolehkan kita untuk masuk. Ada beberapa orang yang nggak boleh. Iya. Nah, kayak dulu mungkin live in itu juga kami juga tidurnya di musola kayak gitu-gitu sih. Sekarang saya tanya Mas Surya, apa pandanganmu terhadap orang Katolik? Iya. Kalian itu terlalu baik kok jadi orang. Orang Katolik itu terlalu baik. Terlalu baik kok. Terlalu polos ya. Iya, gereja dibom kayak ngono ya. Memaafkan. Iya, Romo Kurdo dengan santainya, dengan luwesnya bilang, kami memilih untuk memaafkan. Kalau kami kayak yang di Selandia Baru itu kan ngamuk-ngamuk kan kita. Iya, iya, dibalas. Iya. Komunitas muslim kan ngamuk-ngamuk. Nah, beda kalau di Katolik kan. Saya sempat gusaan saya dan teman-teman itu kadang ya untuk gregetan. Itu. Boya jangan terlalu baik memberi apa mengecam atau apa. Enggak. Romo Kurdo dengan santainya di depan wartawan bilang, kami dan keluarga memilih untuk memaafkan karena agama kami mengajarkan cinta kasih batin saya. Cinta kasih ya cinta kasih. Tapi kayak mati akeh gitu. Itu. Berarti itu ya, berarti secara umum terlalu baik gitu ya. Iya. Atau terlalu polos maksudnya. Jangan terlalu ngalah lah. Terlalu terlalu ngalah ya. Itu. Iya. Tapi ya piye? Tapi diajarin arep ngelawan iku yo gak ngerti carane. Yo carane. Mau ngelawan itu kalah masa. Iya, kalah jumlah itu apa carane? NU mau membantu itu juga kita ini diserang. Kan juga serba salah. Lawang Banser jaga gereja aja dikecam ya. Iya, udah banyak sekali kan intimidasi juga. Padahal niat kita kan menjaga Indonesia sih. Jadi biar saudara-saudara yang non muslim itu merasa aman, merasa nyaman dalam beribadah. Kalau Islam udah nggak perlu dijaga. Kalau yang di daerah yang mayoritas. Kalau yang misal di Bali, masjid pun waktu sholat itu dijaga pecalang. Iya. Itu. Ketika nyepi gantian Banser bantu pecalang untuk mengamankan. Di NTT yang mayoritas Kristen Katolik ya masjidnya aman-aman aja. Iya, aman-aman aja. Betul. Makanya Jawa ini terlalu padat, terus ya terlalu banyak kelompok-kelompok ambiar juga. Iya. Nah mungkin Mas Surya ada nggak pesan untuk teman-teman ini kan yang nonton kan masih arek muda-muda, arek nom-nom. Mungkin yang belum berani atau belum terbiasa untuk bertemu dengan teman-teman lintas agama, itu ada nggak pesan-pesan dikit lah? Kalau pesan sih ada pesan juga, ada pertanyaan juga ini ya. Iya. Pesan dulu. Pesan saya jangan takut untuk semerawung bersahabat lah ya. Bersahabat dengan teman-teman muslim. Itu jadi misal nggak ada akses untuk menuju ke teman-teman yang berbeda,
banyak kok di Surabaya juga ada Rumah Bineka, ada Surabaya Interfaith Forum, ada Gus Durian, banyak. Gitu. Dan mereka teman-teman komunitas ini juga sangat terbuka itu karena memang mereka pengennya kita ini berbeda tapi harus tetap satu. Itu ini apa itu. Cara pandang apa yang harus dipakai oleh OMK supaya berani bergaul dengan lintas agama? Kita ini sama. Nah itu ya, kita ini sama, lihat manusianya. Iya, kita ini sama. Dan jangan merasa aku Katolik ini minoritas, jangan merasa seperti itu. Gitu. Di NU, saya sendiri NU kan, dari kecil NU, terutama kalau santri memang sami'na wa ata'na, jadi patuh sama kiainya. Ketua Umum PBNU waktu haul NU tahun ini itu spiritnya NU harus selalu melindungi minoritas. Dari situ kan memang kita mengambil kesimpulan, ternyata memang sampai saat ini pun minoritas itu masih banyak yang ditindas. Iya. Itu makanya kami pun intens meskipun dengan berbagai cara, tidak hanya dari lewat NU, jadi Gus Durian juga ada, banyak kan cara-caranya. Iya. Itu. Ini sekarang boleh nggak saya mau ngomongin soal internal Islam gitu? Karena gini, sampean yang dari NU itu kan juga diserang oleh sesama Islam. Bener. Itu menurut Anda kenapa kok bisa sampai begitu, itu kenapa? Karena NU itu kan begini. NU itu pernah mendeklarasikan Islam Nusantara. Ya. Itu karena memang ajaran kami Islam, tapi kita harus tetap memegang budaya yang ada di negeri ini gitu loh. Kita nggak bisa disamakan dengan Arab. Nggak bisa ke Arab-Arapan. Nggak bisa ke Arab-Arapan. Bahkan mereka pun menganggap kita ini kiblat kita Arab loh. Kita langsung ke kiblat kita langsung di Arab. Padahal mereka menganggap kan mereka Wahabi, mereka mengharamkan sholawat. Padahal di Arab sendiri sholawatan sekarang juga ada itu. Jadi sakjane mereka ini mengkiblat siapa gitu loh, itu. Iya. Seperti itu. Iya, jadi saya kok melihat kok memang di internal sendiri ternyata ada pertentangan juga ternyata ya. Ada. Jadi kami pun melindungi minoritas itu diserang dua sisi. Itu jadi ketika kami melindungi minoritas, teman-teman non-muslim, kami diserang dari kelompok muslim sendiri. Iya. Itu jadi makanya selalu tiap kami berdiskusi apapun selalu bilang kami nggak bisa kalau berjuang sendiri. Itu. Kalau berjuang sendiri rasanya kok mosok sih wong Islam kok sing melaku bareng-bareng. Kalau ibarat kita ini jualan bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, bentengnya kan makin kuat. Iya. Nah itu mereka akan semakin keder. Itu jadi celah-celah yang mereka bisa masuki kan, mereka ini pintar bikin gorengan kan. Iya. Goreng isu. Iya, goreng isu itu pintar banget. Itu. Iya. Di Gus Durian tuh punya channel YouTube nggak? Gus Durian kayaknya belum ya. Iya, kalau Instagram hampir tiap kota, jadi tiap kota kan ada Gus Durian. Itu punya Instagram. Iya. Barangkali ada channel YouTube Gus Durian terus pengen ngundang orang Katolik. Nah, itu kita berdua bisa. Ya. Nah, seperti biasa narasumber boleh bertanya satu pertanyaan untuk kita, bebas Mas, apapun. Pertanyaan saya, kapan ini teman-teman main ke pesantren? Nah itu ya. Jangan yang pesantren ke Tebu Ireng lah, pesantren modern ya. Iya, Tebu Ireng bebas. Kediri toh. Jombang. Jombang. Iya.
Iya. Jadi Romo pun live in kan juga di sana. Romo Wit, Romo Hans itu live in di Tebu Ireng. Iya. Waktu sekolah Romo waktu itu ya. Iya. Ya itu. Teater ya. Bahkan Romo Hans pernah bercerita waktu live in itu disambut sama almarhum Gus Solah. Oh, Salahuddin Wahid ya. Iya. Almarhum matinya Gus Dur itu. Iya, itu saya sudah pernah jawab. Saya sudah pernah mengutarakan di episode sebelumnya sih. Salah satu cita-cita saya itu adalah menggerakkan OMK Paroki untuk kunjungan atau live in di pesantren, tapi sampai hari ini belum terwujud. Ya kalau sudah pernah belum ada akses ke sana. Bisa kontak kami. Iya. Ya, terutama pionirnya kan Gus Aan. Iya. Itu Gus Aan selalu bilang kalau butuh apa-apa, pengen kunjungan kemana, hubungi saya. Tak carikan. Iya. Itu. Karena bisa ya dari OMK Paroki Surabaya datang ke Tebu Ireng nginep bisa banget. Iya. Karena mungkin kemarin kan ada di sini kan ada namanya pastoral kaderisasi itu yang kaderisasi. Nah itu sih sudah mulai. Kemarin ada 3 sampai 4 orang yang nginep di pesantren mana ya? Ada satu pesantren di Kenjeran situlah. Nah itu sudah nginep. Terus kita juga nginep di Penghayat, nginep di Kelenteng itu sudah. Tapi memang sedikit orang. Tapi itu sudah mulai lah. Maksudnya ada. Ya mungkin kita bisa main-main ke Tebu Ireng. Boleh. Kayaknya kan juga konsep liburannya diganti. Biasanya ke wisata. Nah, kita ganti wisata rohani. Wisata rohani. Mantap. Kalau ke Gua Maria kan sudah sering. Nah, tapi arek OMK iki anu lho. Bening-bening ayu-ayu lho. Enggak menggoda santri-santri di sana. Santri-santri Tebu Ireng kuat imannya. Iya. Sip. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Terima kasih untuk Mas Surya udah mau jauh-jauh dari Jombang ke Surabaya demi OMK Surabaya. Oh ya, terus kita mau serah terima kaos. Iya. Nah, ini kaos orang muda Katolik. Nah, kudu obah. Nah, itu. Jadi wis jenenge apa tulisannya wis orang muda Katolik ya, wis. Ini tetap saya pakai loh. Wah, mantap. Tetap saya pakai. Ini kan cuman kaos. Iya. Hati kan kita tetap la ilaha illallah. Mantap. Tolong dibacakan itu suratnya. Tak tambahi ya ini ya. Ini Iya. kan dari versi teman-teman Katolik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. kurang Arab ini ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bambleh, Surya, terima kasih sudah berpartisipasi mengikuti giveaway 1K subscribers. Kami sangat senang karena Anda telah mendukung OMK Surabaya. Tetaplah setia menonton YouTube channel OMK Surabaya. Berkah dalam. Salam Bambleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saya ini kangen sama Romo Gordo ini. Oh iya. Romo Didi udah ada. Iya, Romo Didi sudah datang. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @omk_surabaya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya itu iri sama orang Islam. Kenapa? Orang Islam tuh punya ungkapan spontan yang sekaligus doa. Okay. Kalau orang meninggal itu, halo, Pak Harto mati. Innalillahi. Orang Katolik nggak punya. Halo, Pak Harto mati. Kok iso?